Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, seperti dalam video sebelumnya, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Namun mohon maaf, pada video sebelumnya saya menyebutkan kita akan belajar video 1 sampai 3. Namun karena keterbatasan durasi, jadi kita akan mulai pada materi yang ketiga, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Di sini sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kontak WA saya. Nah, pertanyaan yang masuk pertama adalah, Bu, apa saja potensi sumber daya alam di Indonesia? Baik, saya jelaskan. Potensi sumber daya alam di Indonesia ada hutan dan juga hasil tambang. Pertama adalah hutan. Hutan memiliki beberapa jenis. Berdasarkan iklim, hutan terbagi menjadi hutan hujan tropis dan hutan muson atau musim. Berdasarkan asalnya, hutan terdiri dari hutan alam dan buatan. Berdasarkan tipenya, berdasarkan tipe tanamannya, hutan terbagi menjadi hutan homogen dan heterogen. Selanjutnya adalah hasil tambang. Hasil tambang di Indonesia diantaranya adalah emas, ada bauksit, ada minyak bumi dan gas, batu bara, ada biji besi, dan juga ada pasir besi. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan kedua. Bu, apa saja potensi maritim di Indonesia dan mengapa potensi maritim Indonesia bisa dibilang besar? Ya, kita jawab yang pertanyaan kedua dulu. Mengapa potensi maritim di Indonesia itu besar? Seperti yang sudah saya bilang bahwa luas wilayah lautan di Indonesia hampir 2/3 dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Karena luasnya lautan, maka potensi kemaritiman di Indonesia juga sangat tinggi tentunya. Nah, terus apa saja, Bu? Nah, di sini yang jelas adalah perikanan. Kita kaya akan hasil ikan. Kemudian ada hutan mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau. Nah, hutan bakau ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi ekologi, yaitu tempat tinggal makhluk hidup yang di lautan. Yang kedua adalah fungsi ekonomi. Jadi, ini berfungsi untuk manusia, dapat digunakan untuk perekonomian manusia. Diambil kayu bakarnya, bisa diolah menjadi kayu, arang, atau bisa jadi kertas. Dan yang ketiga adalah tentunya terumbu karang. Nah, ini informasi juga bahwa terumbu karang di Indonesia itu termasuk yang paling besar di dunia. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaannya berkaitan dengan dinamika penduduk, materi yang keempat. Saya bacakan. Bu, apakah yang dimaksud dengan dinamika penduduk dan mohon dijelaskan? Ya, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah yang dikarenakan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas, kedua ada kematian atau moralitas, dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, migrasi ini ada migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional seperti imigrasi, yaitu masuknya seseorang dari luar negara ke dalam suatu negara. Emigrasi adalah keluarnya seseorang dari suatu negara ke negara lain, dan remigrasi atau kembalinya seorang imigran ke negara asalnya. Nah, selanjutnya adalah migrasi nasional. Ini seperti urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, sedangkan ruralisasi
adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa, dan ada transmigrasi atau perpindahan penduduk antar pulau. Kita lanjutkan, pertanyaannya adalah apa saja penyebab masalah kependudukan di Indonesia? Yang saya soroti di sini ada dua hal. Yang pertama adalah rendahnya pendidikan di Indonesia serta kesejahteraan masyarakat yang relatif masih rendah. Kita langsung saja lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang keragaman budaya di Indonesia. Mengapa dan apa saja? Ya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan masyarakat yang besar. Tentunya setiap masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri. Itulah yang menyebabkan Indonesia adalah menjadi negara yang beraneka ragam. Nah, apa saja keragamannya? Kita bisa melihat dari bahasa. Itu sangat jelas. Bahasa hampir di semua daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian ada rumah adat, ada pakaian adat, tarian adat. Itu sudah termasuk keragaman budaya di Indonesia. Materi dinamika penduduk sudah habis. Ini ada pertanyaan tentang kondisi alam geografi Indonesia. Ya, baik. Di video sebelumnya kita sudah sempat menyinggung tentang letak wilayah Indonesia sampai batas-batasnya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja tentang iklim yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dalam waktu yang relatif lama atau panjang. Nah, sedangkan cuaca adalah kondisi suhu, kemudian curah hujan, tekanan udara pada suatu wilayah tertentu dan waktu tertentu. Lalu bagaimana dengan iklim dan cuaca di Indonesia? Indonesia memiliki 4 iklim, ada iklim tropis, musim, panas, dan laut. Nah, sedangkan cuaca di Indonesia rata-rata suhu udara tahunannya adalah 28 derajat Celcius, kemudian memiliki curah hujan yang relatif tinggi dan sinar matahari sepanjang hari. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang relief atau bentuk muka bumi di Indonesia. Jadi ada yang berupa daratan dan juga ada yang berupa lautan. Nah, kalau daratan itu apa saja? Ada gunung, ada pegunungan, ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan. Sedangkan laut apa saja bagian-bagiannya? Ada palung laut, lubuk laut, kemudian gunung laut, punggung laut, shelf, dan seterusnya. Itu adalah bentuk dari muka bumi Indonesia. Berkaitan dengan bentuk muka bumi Indonesia, kita juga akan melihat aktivitasnya. Aktivitas masyarakat di daerah dataran rendah biasanya mereka bermata pencaharian sebagai pertanian lahan basah karena ada aliran sungai. Kemudian aktivitas di daerah dataran tinggi biasanya aktivitasnya adalah terasering atau lahan miring. Kemudian aktivitas masyarakat di perkotaan biasanya adalah bidang industri dan jasa, dan masyarakat di sekitar pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, kemudian pengusaha tambak. Selanjutnya pertanyaan yang masuk berkaitan dengan flora dan fauna. Fauna di Indonesia ya tentunya. Apa sih flora, apa sih fauna? Nah, flora adalah seluruh tanaman yang hidup di suatu wilayah tertentu. Sedangkan fauna adalah seluruh hewan yang tinggal dan hidup di suatu wilayah tertentu. Itu adalah pengertian flora dan fauna. Sedangkan di Indonesia, flora dan fauna terbagi menjadi 3 tipe atau 3 jenis. Ada Australis, kemudian Asiatis, dan peralihan.
ada satu materi lagi, yaitu tentang pengaruh perubahan interaksi antar ruang, tetapi karena belum ada yang bertanya, jadi akan saya sampaikan saja. Perubahan akibat interaksi antar ruang ada 6. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, perubahan orientasi mata pencaharian, perubahan penggunaan lahan, perubahan sosial dan budaya, berkembangnya sarana dan prasarana, serta perubahan komposisi penduduk. Nah, itulah penyampaian materi tentang kompetensi dasar 3.1 manusia, tempat dan lingkungan. 6 materi sudah saya sampaikan semua. Jadi silahkan anak-anak bisa mencatat apa yang sudah saya sampaikan di buku catatan masing-masing, dan tentunya ada evaluasi untuk kalian sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik dan benar. Apa evaluasinya? Nah, buatlah peta Indonesia pada sebuah kertas AVS. Buatlah secantik dan semenarik mungkin. Kemudian kalian dokumentasikan dan akan saya tagih melalui link yang akan saya share saat pembelajaran. Nah, walaupun sedang dalam masa pandemi COVID-19, saya harap semangat kalian untuk terus belajar tidak pernah habis, dan ingat, jagalah kesehatan diri dengan cara rajin mencuci tangan, beraktivitas di luar dengan menggunakan masker, dan mengurangi aktivitas apabila tidak begitu penting. Demikianlah pembelajaran IPS pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.